Hai Sobat Egi Movie, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini Egi akan membahas alur cerita film yang berjudul Confessions of a Shopaholic. Film bergenre drama komedi ini dirilis pada tahun 2009. Dibintangi oleh Isla Fisher, Ted Dancy, Kristen Ritter, dan masih banyak aktris dan aktor terkenal lainnya. Maka lagas, tanpa terlalu banyak spoiler di awal, jadi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita berparas cantik dan berpenampilan glamor bernama Rebecca Bloomwood yang berprofesi sebagai jurnalis. Seperti kebiasaan gadis-gadis pada umumnya, berbelanja merupakan hobi Rebecca yang paling utama dari ia masih kecil. Tak ada yang bisa membuatnya bahagia kecuali dengan berbelanja. Di saat semua wanita seusianya sibuk dengan karir dan urusan percintaan, Rebecca malahan disibukkan dengan kegiatan mendatangi setiap pusat perbelanjaan untuk membeli barang maupun pakaian terbaru. Bahkan untuk memuaskan nafsu belanjanya, Rebecca tak segan-segan merogoh kocek lebih dalam untuk membeli barang-barang dari brand ternama. Sehingga tanpa disadari, hutang kartu kreditnya pun semakin hari semakin menumpuk. Suatu ketika Rebecca mulai menyadari bahwa tagihan kartu kreditnya melebihi limit pemakaian. Sehingga ia pun lantas berniat untuk berhenti berbelanja kebutuhan yang tidak diperlukan, agar ke depan ia tak kelimpungan saat akan membayar tagihan-tagihan tersebut. Akan tetapi saat Rebecca baru saja memulai niatnya, ia kembali tergiur untuk membeli sebuah shawl yang berharga $120 yang ia rasa harganya sangat amat terjangkau. Akan tetapi saat Rebecca ingin membayar dengan menggunakan kartu kredit, semua kartu kreditnya ditolak karena telah melebihi limit. Rebecca yang sudah kepalang suka dan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan shawl tersebut, ia pun lantas pergi mendatangi seorang penjual hotel terdekat untuk menukarkan cek tunai miliknya sebesar $23. Pria tersebut yang terlihat sedang sibuk melayani konsumennya, ia pun tak terlalu mengindahkan keberadaan wanita itu. Di sini meski Rebecca telah berbual dan berkata bahwa ia ingin mencairkan cek tersebut untuk membelikan shawl untuk bibinya yang sakit, tetap saja pria itu tak memperdulikannya. Di tempat yang sama, seorang pria bernama Luke yang cukup terganggu dengan kehadiran Rebecca yang nampak menyerobot antrian. Agar wanita itu segera pergi, pria itu pun lantas memberikan uang sebesar $23 secara cuma-cuma kepada Rebecca. Sehingga dengan senang hati, wanita itu pun menerima uang tersebut dan segera kembali ke toko untuk membeli shawl idamannya. Setelah berhasil mendapatkan shawl tersebut, Rebecca pun pergi ke sebuah perusahaan majalah besar bermaksud ingin melamar pekerjaan di sana. Rebecca yang menginginkan upah besar untuk membayar semua tagihan kartu kreditnya, wanita itu pun berharap usahanya untuk bisa bergabung dalam perusahaan tersebut tidak sia-sia. Akan tetapi saat Rebecca akan menyerahkan lamarannya, ia mendapatkan kabar bahwa posisi yang ingin diambil olehnya baru saja diisi oleh orang lain. Sehingga pria itu pun menyarankan agar Rebecca melamar pekerjaan lain di perusahaan Saving Successful yang kini tengah membuka lowongan. Awalnya Rebecca tak tertarik untuk melamar pekerjaan itu karena ia rasa dirinya tidak masuk dalam kategori bidang tersebut. Namun saat pria itu mengatakan bahwa bekerja di perusahaan Saving Successful bisa menjadi batu loncatan untuk karir ke depannya, pada akhirnya ia pun segera pergi ke perusahaan tersebut untuk mengikuti sesi wawancara. Setelah menunggu cukup lama, nama Rebecca pun dipanggil. Betapa terkejutnya Rebecca saat melihat manajer yang akan mewawancarainya ternyata adalah Luke, pria yang tadi memberinya uang sebesar $23. Rebecca yang sempat mengatakan bahwa dirinya akan membeli shawl untuk bibinya yang sakit, ia pun lantas segera melepas shawl yang ada di lehernya sebelum pria itu melihat kehadirannya. Sama halnya seperti Rebecca, Luke sepertinya nampak kaget dengan kehadiran wanita itu, yang rupanya ingin melamar pekerjaan di kantornya. Namun meski ia sempat kesal dengan perlakuan Rebecca yang menyerobot antrian, ia tetap bekerja profesional untuk mewawancarai wanita itu. Sepanjang sesi wawancara, Rebecca nampak tak mengerti dengan apa yang ditanyakan oleh Luke. Terlebih ia tak pernah memiliki pengalaman di bidang manajemen keuangan sebelumnya. Sehingga untuk menutupi kekurangannya, ia pun nampak selalu mengalihkan setiap pertanyaan yang diberikan oleh sang manajer. Tak berselang lama, asisten Luke datang dengan membawa setas shawl milik Rebecca yang ada di lantai. Di sini Rebecca yang tak bisa menampik lagi bahwa shawl tersebut ternyata bukan diperuntukkan untuk bibinya, melainkan untuk dirinya. Ia pun nampak terlihat malu dan segera pamit undur diri dari hadapan pria itu. Beberapa hari kemudian, Rebecca mendapatkan kabar bahwa perusahaan tempat ia bekerja sekarang akan segera bangkrut.
Di sini Rebecca yang masih memiliki sejumlah tagihan kartu kredit, wanita itu pun terlihat sangat khawatir dengan adanya kabar tersebut. Apalagi hanya dari bekerja di sanalah dirinya bisa mendapatkan pemasukan. Di lain sisi, kegelisahan Rebecca semakin memuncak saat pihak debt collector mulai menerornya. Sehingga ia pun lantas meminta bantuan sahabatnya Sus untuk menjawab setiap telepon panggilan dari debt collector. Tak hanya itu, Rebecca yang kini sedang dihimpit kesulitan ekonomi, ia pun lantas meminta sang sahabat untuk membayar terlebih dahulu tagihan apartemennya. Di waktu yang sama, Sus yang saat itu diminta untuk membuka setiap amplop tagihan yang dimiliki oleh Rebecca. Wanita itu pun terlihat sangat terkejut dengan jumlah nominal tagihan yang harus dibayar oleh Rebecca. Apalagi sebentar lagi Rebecca akan resmi menganggur dan tidak memiliki pekerjaan. Sehingga ia pun nampak tak punya solusi untuk masalah yang kini dihadapi oleh sahabatnya itu. Beberapa saat kemudian, keduanya yang sudah banyak meneguk minuman keras secara tak sadar, Sus menyarankan agar Rebecca kembali mengirimkan surat lamaran kepada dua perusahaan sekaligus, yaitu perusahaan Alet dan Saving Successful. Di sini Rebecca yang merasa mendapat dukungan dari sahabatnya, ia pun langsung membuat surat lamaran tersebut dengan asal-asalan, dan kemudian mengirimkannya pada malam itu juga. Namun sungguh tak disangka, selang beberapa hari kemudian, Rebecca mendapat panggilan kerja dari Luke yang tertarik dengan surat lamaran yang dikirimkan olehnya. Di sini Rebecca yang tak menyangka bahwa dirinya akan keterima di perusahaan tersebut, ia pun nampak terlihat sangat terkejut dengan adanya kabar tersebut. Keesokan harinya, Rebecca memenuhi panggilan pekerjaan yang diberikan oleh Luke. Setelah Luke menyatakan bahwa Rebecca resmi diterima bekerja di perusahaan mereka, pria itu pun kemudian memberitahukan tugas dan rincian pekerjaan yang harus dilakukan oleh wanita itu. Rebecca yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman di bidang keuangan, ia pun lantas meminta bantuan Sus untuk membantunya mempelajari hal-hal penting yang berkaitan dengan bidang tersebut. Saat keduanya berada di toko buku, secara tak sengaja Sus mendapatkan sebuah video tentang motivasi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang kecanduan berbelanja. Di sini Sus yang ingin sang sahabat bisa terlepas dari hobinya yang gemar menghambur-hamburkan uang untuk membeli sesuatu yang tidak berfaedah. Ia pun lantas membeli video tersebut agar Rebecca bisa terlepas dari kecanduan berbelanjanya. Sehingga setelah menonton video tersebut, Rebecca pun mulai belajar untuk bisa mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh sang motivator. Di lain tempat, Luke meminta Rebecca untuk merevisi tulisannya yang dianggap tidak sesuai dengan keinginannya. Rebecca yang memang belum terlalu paham tentang seputar dunia keuangan, ia pun lantas mengambil jalan pintas dengan mencarinya di Google. Di sini, Luke yang tak sengaja melihat hal tersebut, ia pun lantas mengajak Rebecca terjun langsung ke lapangan agar wanita itu memahami pekerjaannya tanpa harus mencari referensi dari Google. Sehingga setelah mendapatkan pemahaman dan pembelajaran dari Luke hari itu, Rebecca pun perlahan mulai mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya. Suatu hari brand-brand mahal ternama mengadakan sebuah pesta diskon besar-besaran. Awalnya Rebecca berusaha untuk tidak tergiur dengan diskon tersebut. Namun karena memang pada dasarnya Rebecca sulit untuk menghilangkan nafsu belanjanya, lagi-lagi ia pun kalap membeli beberapa barang yang sebenarnya tak terlalu ia butuhkan. Sampai pada akhirnya ia pun kembali menyesal karena telah menghambur-hamburkan uangnya dengan sia-sia. Di samping itu, Rebecca yang baru menyadari bahwa baju mahal miliknya yang ternyata bukanlah terbuat dari wol asli, ia pun terinspirasi untuk membuat tulisan berdasarkan dari pengalamannya. Yang mana di sini ia mengajak orang lain untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran diskon yang diberikan oleh kartu kredit. Karena bisa saja barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Siapa sangka tulisan buatan Rebecca tersebut mendapat respon positif dari para pembacanya. Sehingga mulai dari sana, kinerjanya di perusahaan Saving Successful mulai diperhitungkan. Di waktu yang sama, Rebecca kembali diteror oleh pihak debt collector. Kali ini debt collector tersebut tak segan-segan untuk menelpon Rebecca di tempat kerjanya. Sehingga hal itu sangat membuatnya khawatir jika semua rekan kerjanya mengetahui hal tersebut. Suatu ketika, Rebecca mendapatkan kabar bahwa tulisannya tembus dilihat oleh jutaan para pembaca, hingga membuat sang atasan membawanya untuk ikut serta dalam konferensi yang ada di Miami. Rupanya banyak orang yang sangat ingin kenal lebih dekat dengan Rebecca, yang kini dianggap sebagai motivator keuangan yang namanya mulai melejit. Di samping itu, Sus yang mengetahui hal tersebut, ia pun lantas tertawa saat mengetahui sahabatnya yang hobi menghambur-hamburkan uang masuk dalam jajaran motivator keuangan.
Di sini Sus yang tak ingin sang sahabat berbohong tentang tulisannya, ia pun lantas meminta Rebecca untuk menerapkannya terlebih dahulu pada dirinya sendiri, sebelum ia benar-benar menuliskan dan mempostingnya. Beberapa pekan kemudian bersama dengan Luke, Rebecca pergi ke Miami untuk menghadiri konferensi. Tidak disangka sikap Rebecca yang belak-belakan dan konyol membuat para petinggi perusahaan menyukai pendapat dari wanita itu. Sehingga hal tersebut sangat membuat Luke bangga karena ialah orang yang merekrut Rebecca. Selama beberapa hari di Miami, Rebecca dan Luke sering meluangkan waktu bersama. Sehingga hal itu membuat Rebecca mulai menaruh hati pada Luke. Namun saat Rebecca mencoba untuk mulai menjalani pendekatan dengan pria itu, di waktu yang sama seorang wanita model ternama bernama Alice juga terlihat menyukai Luke. Sehingga Rebecca yang merasa minder dengan saingannya, ia pun lantas mulai melupakan perasaannya terhadap Luke. Malam harinya Rebecca bergegas pergi ke pesta. Saat Rebecca memasuki tempat acara, tiba-tiba saja sweater yang ia kenakan robek, sehingga membuatnya terpaksa harus melepaskan sweater tersebut. Rebecca yang malam itu mengenakan gaun yang sama seperti yang pelayan kenakan. Karena kesalahpahaman, ia pun lantas diminta oleh koki kepala untuk menyajikan makanan untuk para tamu undangan. Saat Rebecca akan menyajikan makanan tersebut ke meja yang diminta, di waktu yang sama Rebecca tak sengaja menyenggol pramusaji yang saat itu akan menghidangkan makanan. Sehingga tak sengaja makanan-makanan tersebut pun mengenai beberapa tamu undangan yang hadir di sana. Beruntung saja Luke yang juga ada di pesta tersebut pun segera mengambil alih situasi, sehingga membuat Rebecca terbebas dari amukan para tamu undangan. Setelah pesta usai, Luke mendatangi Rebecca yang tengah menyendiri di balkon. Setelah berbincang sedikit tentang permasalahan yang baru saja terjadi, Luke yang ternyata memiliki perasaan yang sama terhadap Rebecca, ia pun lantas mengungkapkan perasaannya pada malam itu. Sehingga setelah keduanya saling mengungkapkan perasaan masing-masing, mereka pun akhirnya meresmikan hubungan mereka sebagai pasangan kekasih. Keesokan harinya, Rebecca didatangi oleh Derek yang datang untuk menagih hutang piutang yang dimiliki oleh wanita itu. Di sini Rebecca yang tak ingin kedoknya terbongkar, ia pun langsung meminta petugas untuk menangkap pria itu dengan alasan pria tersebut adalah mantannya yang selalu menguntitnya kemanapun ia pergi. Di waktu yang sama, kepala redaksi Alet datang ke kantor Rebecca untuk bertemu dengan wanita itu. Tujuan utamanya bertemu dengan Rebecca karena dirinya ingin mendandani Rebecca yang akan tampil di televisi. Setelah mereka sampai di toko pakaian, wanita itu pun lantas meminta Rebecca untuk segera memakai baju pilihannya tersebut. Namun karena pilihan wanita itu menurutnya tak sesuai, Rebecca pun lantas mengambil baju sesuai dengan seleranya. Saat akan mencoba pakaian tersebut, sang kepala redaksi meminta Alice sang asisten untuk menjaga tas Rebecca. Di sini Alice yang masih kesal dengan Rebecca karena wanita itu telah berhasil mendapatkan hati Luke. Ia pun nampak tak senang saat diminta untuk menjaga tas wanita itu. Keesokan harinya, Rebecca terlihat tengah menghadiri undangan acara di salah satu stasiun TV. Bersama dengan Luke, ia pun menjadi tamu utama dalam topik yang membahas tentang tulisannya yang sempat terkenal. Awalnya acara tersebut berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Namun tiba-tiba saja acara dikacaukan dengan kehadiran Derek yang mengaku sebagai debt collector yang selama ini mengejar-ngejar keberadaan Rebecca. Di sini Derek pun mengungkapkan kekesalannya terhadap Rebecca yang sulit untuk membayar semua tagihan hutangnya. Sehingga membuatnya nekat mendatangi Rebecca yang kini menjadi tamu undangan TV. Di samping itu, Luke yang merasa dipermalukan di halayak umum, terlebih ialah yang merekrut Rebecca. Ia pun segera pergi meninggalkan studio, disusul oleh Rebecca yang meminta maaf atas semua kesalahannya. Namun di sini Luke yang sudah menganggap bahwa Rebecca tidak seperti yang ia bayangkan, pria itu pun lantas tak menggubris permohonan maaf dari Rebecca dan meninggalkannya begitu saja. Di saat Rebecca tengah sendiri merenungi nasibnya, tiba-tiba ia didatangi oleh kedua orang tuanya, yang datang untuk menghibur sang anak yang kini sedang dirundung berbagai masalah. Tak hanya untuk menyemangati, rupanya kedua orang tua Rebecca berniat untuk menjual fan kesayangan mereka demi bisa menutupi utang sang anak. Rebecca yang tak ingin sang ayah menjual fan kesayangannya, ia pun lantas menolak niat baik sang ayah tersebut. Namun karena sang ayah meyakinkan bahwa ia ingin sang anak bisa berubah dan mulai menjalani kehidupan barunya, dengan sangat terharu, Rebecca pun lantas menerima niat baik yang diberikan oleh sang ayah. Di lain tempat,
sempat Luke terlihat tengah bersama dengan petinggi perusahaan untuk membahas perihal kejadian kemarin yang sempat membuat perusahaan malu. Di momen ini di hadapan sang petinggi, Luke mengatakan bahwa ia tak membenarkan perilaku Rebecca yang menjalani karirnya dengan kebohongan. Namun dengan melihat potensi tulisan wanita itu, Luke meyakini bahwasanya wanita itu memiliki segudang bakat untuk menaikkan perusahaan mereka. Tak disangka setelah mendengar pernyataan Luke, Edgar sang petinggi pun mulai tertarik dengan pernyataan yang diberikan oleh karyawannya itu. Sehingga ia pun langsung membuka anak perusahaan baru dan mengangkat Luke sebagai direktur utama di sana. Di sini Luke yang sudah tak sabar menjalankan perusahaan tersebut bersama dengan Rebecca sang kekasih, ia pun mulai mengemasi barang-barang kerjanya terdahulu untuk dipindahkan ke kantor barunya. Beberapa hari kemudian, Rebecca didatangi oleh petinggi Alet yang datang untuk memberinya tawaran bekerja di perusahaan miliknya. Setelah kejadian kemarin, ia melihat bahwasannya Rebecca mendapatkan dukungan dari para penonton. Tak hanya itu, para penonton juga amat memuji fashion Rebecca. Sehingga sang petinggi perusahaan yang merasa bahwa kehadiran Rebecca di perusahaannya akan berdampak baik untuk perusahaan miliknya, ia pun terus meminta agar wanita itu berkenan untuk gabung bersama. Namun meski dari awal Rebecca sangat bermimpi untuk bisa bergabung dengan perusahaan tersebut, tetap saja ia tak mau menerima pekerjaan itu begitu saja, dengan alasan dirinya masih merasa bersalah dengan Luke. Beberapa hari kemudian, Rebecca meminta bantuan teman-teman kelas silingnya untuk menjual semua barang-barang berharga miliknya untuk membayar semua hutang-hutang tagihan dan memulai kehidupan baru. Sang mentor serta teman-teman Rebecca yang senang dengan niat baik wanita itu, mereka pun dengan sangat antusias membantu menyiapkan acara pelelangan barang-barang berharga milik Rebecca. Tak disangka setelah iklan pelelangan itu disebarluaskan, banyak masyarakat yang minat untuk datang ke pelelangan barang milik Rebecca tersebut. Bahkan siapa sangka peminat yang datang sangat melebihi ekspektasi, sehingga hal itu sangat membuat Rebecca senang. Di akhir sesi pelelangan, syal hijau milik Rebecca pun dikeluarkan. Rebecca yang menganggap syal tersebut adalah syal keberuntungan baginya, ia pun lantas berniat untuk tidak menjualnya. Namun balik lagi, karena dirinya sudah bertekad bulat untuk menjual setiap barang berharga miliknya, ia pun akhirnya melepaskan syal tersebut untuk dijual. Setelah berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang dari hasil penjualan semua barang-barang berharganya, pada akhirnya Rebecca pun berhasil membayar semua tagihan kartu kreditnya dan terlepas dari bayang-bayang derek sang debt collector. Beberapa pekan kemudian, Rebecca kembali menjalani rutinitasnya dengan bekerja di anak perusahaan milik Saving Successful yang kini dijalankan oleh Luke. Setelah hubungannya dengan Luke membaik, Rebecca pun pergi mendatangi Sus di hari pernikahannya dengan menggunakan gaun yang diberikan oleh Sus sebelumnya. Sepulangnya dari menghadiri acara pernikahan sahabat baiknya, di sepanjang perjalanan, Rebecca berhasil untuk tidak tergiur masuk ke dalam area perbelanjaan. Sehingga manekan-manekan tersebut pun nampak memberikan tepuk tangan pada Rebecca. Di waktu yang sama, Rebecca didatangi oleh Luke yang membawakannya selendang hijau miliknya yang tadi sempat laku dibeli oleh orang lain. Rupanya penawar yang membeli syal Rebecca tidak lain adalah orang suruhan Luke. Di sini Luke yang tahu bahwa syal tersebut adalah sejarah untuk cinta mereka, ia pun lantas tak mau syal itu jatuh ke tangan orang lain. Sehingga ia pun menugaskan seseorang untuk hadir dalam pelelangan itu dan membeli syal hijau milik Rebecca. Pada akhirnya cerita berakhir bahagia. Rebecca mendapatkan semua yang ia inginkan, dari karir, persahabatan hingga percintaan. Kini baginya Rebecca dahulu telah tiada, yang hanya ada Rebecca baru yang kini akan menjadi pribadi yang baik dalam mengelola apapun, entah itu dari segi kehidupan ataupun segi ekonomi. Dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan film ini, silahkan klik like dan tulis komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video Egi yang lainnya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan filmnya sampai selesai. See you next time in the next video. Bye-bye!